wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 15. Saya Herani Zahara. Saya Fani Alvaran Ramadhani. Saya Leonardo Nicolas Bujiraru. Saya Muhammad Adel Kasbu. Saya Raden Muhammad Dias Ramadeva. Saya Salman Al-Farisi. Kami akan menceritakan sejarah tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Baik, di sini saya akan menanyakan bagaimana proses penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Bagaimana proses melalui jalur perdagangan pada proses penyebaran tersebut? Pada masa tersebut, bangsa Indonesia melakukan transaksi dengan bangsa India dan Cina, yang merupakan pusat agama terbesar dari Hindu dan Buddha di Asia. Adakah beberapa teori dalam proses penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia? Ya, di sini kita akan menjelaskan beberapa teori, yaitu sebanyak 5 teori. Teori yang pertama yaitu teori ksatria. Teori ksatria yaitu teori yang menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh kaum ksatria yang bermiliter ke Indonesia. Kelima, teori Sudra. Teori Sudra yang dinyatakan oleh Hans Weber menyatakan bahwa masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh kaum Sudra dan atau budak Indonesia yang bermigrasi ke Indonesia. Karena adanya penyebaran Hindu dan Buddha di Indonesia atau Nusantara, maka di Indonesia pun ada beberapa cerita yang diangkat dari agama Hindu dan Buddha, seperti Gatot Kaca, Rahwana dan Sinta, dan yang lainnya. Baik, cukup sekian sesi wawancara pada sore hari ini. Informasi selanjutnya akan kami menjelaskan menggunakan klip selanjutnya. Bye. Tadi, kalian sudah mempelajari tentang cara masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha secara singkat. Sekarang, biarkan saya menjelaskan secara lebih detail. Agama Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di India. Setelah itu, barulah menyebar ke negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia kemudian memunculkan pembaruan besar. Misalnya, berakhirnya zaman prasejarah Indonesia dan perubahan dari kepercayaan kuno, animisme dan dinamisme, menjadi kehidupan beragama yang memuja Tuhan dengan kitab suci. Kebudayaan Hindu dengan mudah diterima rakyat Nusantara karena adanya persamaan kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Nusantara. Candi Hindu maupun Buddha pada dasarnya merupakan perwujudan dari akulturasi budaya lokal dengan budaya India. Pengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan, muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Para ahli memiliki perbedaan pendapat terkait proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Perbedaan tersebut kemudian memunculkan sejumlah teori. Di antara lain, ada teori ksatria, teori Waisya, teori Brahmana, teori Sudra, dan teori arus balik. Teori ksatria menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh golongan prajurit atau ksatria yang mendirikan kerajaan di Nusantara. Terdapat 5 ahli yang mencetuskan teori ini, yakni R.C. Majumdar, F.D. Kabos, C. Burke, Mockridge, dan J.L. Moons.
Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krom yang berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Agama tersebut bisa disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat saat pedagang dari India bermukim untuk sementara waktu di Nusantara. Teori ini diperkuat dengan keberadaan Kampung Keling, yaitu perkampungan para pedagang India di Indonesia. Teori Sudra percaya bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. Hanya sedikit yang setuju dengan teori ini. Salah satunya adalah von van Weber yang mempunyai alasan sebagai berikut. Golongan berkasta Sudra atau pekerja keras dari India menginginkan kehidupan lebih baik dengan pergi ke daerah lain, salah satunya Indonesia. Golongan berkasta Sudra keluar dari India, termasuk Indonesia, karena ingin mendapatkan kedudukan yang lebih dihargai. Teori Brahmana dicetuskan oleh J.C. Van Leur yang berpendapat bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan mereka diduga atas undangan para penguasa lokal yang tertarik dengan agama Hindu. Sebelum kembali ke India, kaum Brahmana tidak jarang meninggalkan kitab Weda sebagai hadiah bagi raja di Nusantara. Teori arus balik ini dicetuskan oleh F.D.K. Bosch untuk menyanggah teori Waisya dan teori Ksatria. Menurut Bosch, masyarakat Indonesia memiliki peranan dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Akibat interaksi dengan orang-orang India, masyarakat pribumi kemudian belajar agama Hindu-Buddha di tempat yang disebut Sangga. Setelah belajar bahasa Sanskerta, kitab suci, sastra, budaya tulis, penduduk lokal kemudian mendalami agama Hindu-Buddha di India. Mereka kemudian kembali ke Nusantara untuk mengembangkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh pendagang dan pendeta dari India serta Cina dari dua jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Oke, di sini saya akan menjelaskan mula penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Jadi masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia itu melalui jalur Oke, saya akan menanyakan bagaimana awal mula penyebaran